Bismillahirrahmanirrahim. Kemarilah manusia. Sedikit dawu, Senopati sebentar. Ini saya lagi membetulkan ini lampu ini biar nggak gelap. Tak ambil kursi dulu lah. Kemarilah. Sedikit dawu, Senopati. Iya. Sedikit dawu, Senopati. Siap menjalankan tugas dan perintah, Senopati. Marilah. Kita berbincang-bincang. Aku ingin banyak bicara dengan dirimu. Sedikit dawu, Senopati. Bagaimana jamuan yang aku sediakan? Mewah. Betul mewah, bukan? Alhamdulillah, Tuan Senopati. Hidangan jamuan yang Tuan Senopati berikan kepada kami sangat luar biasa. Cuma nun sewu, Tuan Senopati, kebetulan hari ini kami berdua sedang berpuasa. Jadi belum menikmati hidangan Tuan Senopati. Tapi saya melihatnya, kelihatannya mantap, lezat, dan komplit. Berarti makanan yang enak-enak ini, yang begitu komplit, yang begitu mewah, belum dirimu cicipi sedikit pun. Ya, nanti pas buka puasa, kita cicipi, kita habiskan semua. Ya, sementara belum berbuka, Tuan Senopati. Terima kasih atas jamuan dan hidangan yang Senopati berikan. Sangat istimewa. Baguslah. Terus bagaimana putri-putri yang ada di sini? Bidadari-bidadari yang ada di sini. Cantik-cantik. Betul. Saya belum pernah melihat gadis secantik itu di alam saya ini. Ya, mungkin Sophia Latjuba atau Nikita Mirzani juga belum ada apa-apanya ini. Cantik, anggun, tetapi ya begitu, Tuan Senopati, karena kami sedang berpuasa. Ya, terpaksa mata saya tutup. Seperti itu. Adakah dari putri-putri yang ada di sini yang dirimu sukai, yang menarik bagi dirimu? Kalau sepintas kilas ya menarik semua. Tapi karena kami sedang berpuasa ya tutup mata kita. Nanti kalau kita udah berbuka puasa baru bisa melihat, Tuan Senopati. Ini kan sedang berpuasa. Jadi selama kalian berada di sini, kalian menahan lapar, haus, dan nafsu. Seperti Ya, itu. betul sekali. Tetapi manusia, apakah di dunia ini masih ada manusia-manusia yang seperti dirimu, seperti kalian ini? Maksudnya gimana, Tuan Senopati? Manusia-manusia yang masih menjaga nafsunya,
terutama dengan berpuasa. Apakah masih banyak manusia-manusia seperti itu? Oh, kalau itu masih banyak Tuan Senopati, terutama keturunan-keturunan yang masih mencintai leluhur dan juga mencintai Nusantara ini. Tentu sekali masih banyak banget. Itu. Yang lebih daripada kita juga banyak. Aku salut kepada kalian. Selain kalian bukan orang yang sembarangan, ternyata kalian adalah orang yang berhati baik. Aku salut manusia. Aku rasa sudah tidak banyak manusia-manusia yang seperti kalian berdua ini. Masih banyak Tuan Senopati, karena leluhur kita dari Majapahit itu disebar di seluruh Nusantara. Jadi meskipun kita sudah berada di alam ini yang sekarang, zaman yang berbeda sekali Tuan Senopati, tetapi keturunan-keturunan leluhur yang terdahulu itu masih mencintai Nusantara. Masih banyak yang berbakti dengan leluhur. Seperti itu. Atas kebanggaanku. Dan kalian juga belum merasakan jamuan yang aku siapkan. Aku berikan kalian hak istimewa. Maksudnya gimana Tuan Senopati? Kalian belum merasakan makanan yang enak-enak. Putri yang cantik-cantik. Dan jamuan yang mewah. Tetapi kalian aku berikan hak yang istimewa. Kalian bisa bebas keluar masuk ke wilayah Bukit Larangan ini. Terima kasih Tuan Senopati atas kehormatan dan juga hak istimewa. Berarti saya sudah bebas ya keluar masuk di wilayah Bukit Larangan ini ya Tuan Senopati. Betul manusia. Ya. Dan jika ada penjaga yang menghadangmu, ada satu kalimat yang menjadi kunci untuk dirimu bisa keluar masuk wilayah ini. Apa itu? Kuncinya adalah kalimat mentau tanah kami. Oh ya ya, berarti kalau di zaman ini sekarang itu namanya password Tuan Senopati. Passwordnya adalah mentauk tanah kami. Oke, siap Sandikodawo Senopati. Tetapi ingatlah agar selalu berhati-hati dan tetap tidak berada jauh
dari wilayah ini. Nggih, sedikit jauh. Tidak jauh, Tuan Senopati. Paling kalau siang saya nengok keluarga dulu, anak istri. Nanti sore berangkat lagi, malam sudah di sini lagi. Begitu. Gitu. Ya, kalau siang kan kita juga siang itu kita cari rezeki buat makan keluarga, Tuan Senopati. Oh iya, Tuan Senopati, ada beribu-ribu pasukan prajurit yang ada di Bukit Larangan ini. Untuk makan, minum, pakaian, dan keperluan untuk mereka dari mana, Tuan Senopati? Makan, minum, dan keperluan mereka sudah pasti telah disiapkan oleh Gusti kita. Oh, sama pimpinan kita. Betul. Pimpinannya siapa sih, Tuan Senopati? Dirimu tidak perlu tahu. Dirimu tinggal menikmati semua makanan, pakaian, dan semua yang ada di wilayah ini. Begini, Tuan Senopati. Ya saya heran saja, Tuan Senopati. Itu ribuan manusia kan butuh makan, minum, pakaian. Nah itu biayanya dari mana? Yang mencukupi keperluannya itu siapa? Tadi Tuan Senopati nggak mau ngasih tahu siapa pemimpin kita. Sekarang kan saya sudah jadi prajuritnya. Tidak usah kau pikirkan tentang apa, siapa yang memberikan dan menyiapkan semua ini. Besok atau lusa akan membawa kalian ke tempat emas, permata, berlian yang di dalamnya bahkan 5 kali dari yang ada di sini pun tidak akan habis. Oh, berarti keperluan dan logistik semua sudah ada di dalam. Emas, perak, permata, berlian sudah ada di dalam. Betul. Berarti saya sudah nggak usah takut lagi, cemas lagi ya. Makan, minum, pakaian ya. Tidak usah kau cemaskan. Nah itu kalau emas permata begitu banyak dari mana, Tuan? Seperti yang sudah ku ucapkan tadi, semua sudah disiapkan oleh Gusti kita. Suatu saat aku akan memberitahu, tetapi tidak sekarang. Sedekah dawuh, Tuan Senopati. Saya sudah membayangkan, berarti pemimpin kita itu orang yang kaya raya, memiliki kedudukan. Ya, bagaimana tidak? Kalau logistik sudah disiapkan, emas permata di dalam sudah cukup dan lebih dari 5 kali yang sekarang ada. Wow.
Nyambung ini Tuan. Saya jadi lebih yakin dan lebih semangat untuk menjadi prajurit Tuan Senopati. Baguslah kalau seperti itu. Dan satu lagi, hal penting yang harus dirimu tahu. Besok malam, sebagian dari ribuan prajurit yang ada di sini akan diijazahkan. Karena ilmu dan kekuatan yang mereka pelajari telah sempurna. Terus tugas saya apa Tuan? Tugas kalian mulai dari sekarang adalah bersiap diri. Karena besok kalian akan aku uji. Kalian akan aku tandingkan dengan prajurit yang sudah berlatih di sini. Baiklah. Sedang dawuh Tuan Senopati. Bagus. Jika dirimu sudah mati, aku akan pamit. Bonggi. Berarti saya juga nanti mau lihat-lihat situasi di wilayah ini Tuan Senopati. Silakan saja. Tetapi sebelum aku pamit, aku akan memanggil Panglimaku terlebih dahulu. Bonggi. Monggo. Wahai Panglimaku, datanglah. Sediko dawuh Senopati. Ada perintah apa? Panglima, Senopati memanggilku. Yo, ada tugas yang ingin aku berikan kepada dirimu. Sediko dawuh Senopati. Panglima siap melaksanakannya. Dua manusia ini bukanlah manusia biasa. Kita harus berhati-hati. Dirimu sendiri tahu. Dia bisa masuk ke wilayah ini tanpa diketahui oleh pasukanmu. Lalu mereka bisa membuka gerbang buatanku sendiri. Bahkan mereka bisa melihat, mendengar, dan berbicara kepada kita. Ini berarti mereka bukan manusia biasa. Kalau manusia berdua ini ternyata membahayakan, lebih baik kita binasakan saja Tuan Senopati. Tunggu, Kita jadikan korban, sembelih dua manusia ini. jangan gegabah. Aku melihat manusia ini adalah manusia yang baik, berhati tulus, dan jujur. Aku baru saja memberikan hak istimewa kepada kedua manusia ini. Mereka aku bebaskan untuk keluar masuk ke wilayah Bukit Larangan ini.
Begitu. Dan tugasmu adalah mengintai kedua manusia ini. Jangan sedikit pun dirimu kehilangan pandangan dari mereka. Tetapi ingat, jangan sekali-kali dirimu berani melawan manusia ini. Cukup intai saja. Lihat dia dari kejauhan dan awasi dia. Apakah dirimu mengerti? Sendiko Dawo siap laksanakan, Senopati. Tetapi apakah nantinya tidak berbahaya jika apa yang Senopati pikirkan berbeda dari kenyataan? Karena kalau dibiarkan, takutnya dua manusia ini malah membahayakan bagi kita. Memang betul. Kedua manusia ini pedang bermata dua. Bisa jadi mereka sangat berguna. Bisa jadi mereka akan membalikkan keadaan. Terus apa rencana Senopati untuk kedua manusia ini? Kita ikuti saja alur mereka. Kita ikuti apa yang mereka inginkan. Barulah kita bisa menentukan. Akan kita jadikan kawan atau lawan. Sendiko Sawo, laksanakan perintah Senopati. Ingatlah, selalu berhati-hati. Jangan kehilangan pandangan. Awasi terus manusia-manusia ini. Sendiko Dawo, Senopati. Laksanakan perintah. Silakan. Laksanakanlah tugasmu dengan baik. Siap. Matur nuwun. Kula nuwun. Jangan kelemut dulu. Nah, kelemut kayak banget dulu. Wih, jantungan. Wih, lapar banget. Ya kok. Kupatnya sih anak kupat. Makan yang tadi aja, Bu. Hah? Makan yang tadi. Yang dari mana? Itu yang dikasih. Ngawur. Apa sih? Barang-barang goib. Jangan-jangan nanti mau disembelih. Terus apa tuh racun kita nggak tahu. Makanya tadi saya ngomongnya puasa. Mau puasa nggak mau makan. Nah, kupat sama kerupuknya masih nggak? Kayaknya sih masih. Ayo kita makan dulu lah. Ya. Makan-makan ke sini dulu. Ayo sini lagi. Makan dulu. Habis kup. Ini kup. Kerupuknya tinggal dikit kan? Nantilah. Ya. Udah bisa sekali ya. Nanti aja. Alhamdulillah. Wah. Iya. Kayu nih. Bismillah. Kupat tuh udah agak itu masih banyak masih oke lah. Nih, kita belum bukaan berarti ya? Iya, belum. Belum malam buat pembukaan ya.
Ya, aku bukan dulu siapa teman-teman. Buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dengan saya Wicaksono, Saya Basino. Pecik Ketitik, Olo Ketoro, Salam Nuswantoro. Baik teman-teman, malam ini kita masih berada di wilayah Bukit Larangan. 2 hari 2 malam tidak makan. Kita dapat hidangan yang istimewa, tetapi kita tidak berani menyentuh. Dan disiapkan juga putri-putri kerajaan yang begitu luar biasa. Ya, ini kita ada yang aneh teman-teman. Anehnya kenapa mereka menyediakan putri-putri cantik. Dan waktu saya keliling itu juga saya ada melihat ada berapa prajurit jawara, pendekar-pendekar yang sedang minum minuman keras, arak apa yo, kayak bau arak tuak kayak gitu yo. Zaman dulu mungkin tuak ya. Ini ada yang aneh teman-teman, karena sebagian dari mereka itu sudah Islam. Senopati ini juga Islam. Ada yang aneh. Jadi kalau saya melihat mereka ini dibayang-bayangi oleh sosok-sosok iblis maupun jin jahat. Tapi kita belum bisa menyimpulkan ya, karena kita baru masuk, baru mengelilingi sekitarnya, dan ada tempat-tempat rahasia yang mungkin belum diperlihatkan dengan kita. Tapi tadi waktu saya tanya dari mana ini kebutuhan, seberapa orang, banyaknya orang sebegini, makan minum pakaiannya bagaimana, dari mana, saya tanya begitu kan. Dia jawabnya, kamu tenang saja, 5 kali dari jumlah yang ini pun akan habis katanya. Nanti suatu saat saya akan bawa kalian pergi ke tempat penyimpanan harta benda itu, emas katanya, berlian katanya. Tapi saya tanya siapa pemimpinnya, dia belum jawab. Alasannya kenapa? Belum saatnya. Ya kalau saya desak ya nggak belum bisa belum. Karena kita baru masuk, nanti penyamaran kita kena ketahuan mau repot. Ya, kalau saya lihat ini mesti di belakang Senopati ini ada pemimpin yang kaya raya. Pemimpin yang kaya. Ya, karena ada emas permatanya gitu. Cuman saya heran, ada yang minum minuman keras, terus disediakan putri-putri cantik juga. Temannya kita cowok apakah ya? Apaan? Apaan? Cowok apakah? Kita diberi wanita cantik kayak gitu. Berarti ini kita harus lapor yang merepet. Ada sesuatu yang janggal.
Apa? Jadi mereka dari matanya itu kelihatan kosong loh. Berarti menurut Mbah Sino, kelakuan-kelakuan mereka ini bukan murni dari mereka, Bukan murni dari dari asalnya mereka. ya sama manusia. Ada yang mempengaruhi iblis ataupun jin jahat gitulah. Tapi di belakang mereka kan saya belum tahu siapa sebenarnya itu loh. Ya udah, kita begini aja. Kita jalan, kita panggil yang merepet. Kita melaporkan dulu. Setelah melaporkan, nanti kita pulang dulu. Ya. Kita bawa bekal nih. Ya harus bawa kupat yang banyak. Iya. Karena yang tahan lama tuh kupat sama kerupuk gitu loh. Kalau kita makan di dalam nggak bisa. Makan makanan goib, saya takutnya nggak disembelih. Nggak baca bismillah can malah repot. Karena di dalamnya tadi banyak orang minum. Jadi nggak 100% mungkin halal makanannya ya. Ya takutnya itu. Ya udah, kita ke tempat yang jauh daripada ini. Takutnya kita kan lagi diawasi nih. Kita jauh sedikit, nanti kita bentengi, panggil yang merepet, kita melaporkan. Terus nanti kita pulang. Ya, ini kursinya bawa,